Mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Dan saat ini Bapa, hati kami, pikiran kami, semua totalitas hidup kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dikuasai dan dibuat mengerti oleh Roh-Mu, sehingga kami juga boleh tidak sia-sia berada di tempat ini, tetapi ada hal baru yang kami terima dari Tuhan, yang pastinya memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makasih Pak Gum. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dahsyat atau luar biasa atau di luar kebiasaan? Luar biasa atau di luar kebiasaan? Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita membuka satu ayat saja firman Tuhan. Berarti kalau satu ayat cepat puas. Ya, bukan pulang ya, tapi lebih ke puas. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Kebetulan saya persiapan khotbah ini dalam bahasa Inggris, tidak apa-apa ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Kita membacanya secara bersama-sama setelah saya selesai hitungan ketiga. Sudah ketemu semua? Amin. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya persiapan tema khotbah ini dan yang tanya Pak Gembala atau Ibu ya waktu itu, temanya apa hari Minggu ini? Oh, sama KL dulu yang pertama. Saya bilang temanya amin. Jadi orang tidak percaya ini tema amin, gak pernah barang itu ada. Jadi Kak Quinsa protes waktu itu, ini kan ini temanya aneh-aneh. Minggu lalu katanya haleluya, hari ini amin. Minggu depan apa lagi? Minggu depan sudah gak khotbah lagi saya karena sudah amin ini. Jadi terakhir sudah ya. Bapak Ibu yang diberkati, ada yang tahu arti amin? Yang tahu amin itu apa artinya? Iya, salah. Benar. Selain daripada itu, nah kita akan baca bersama-sama nanti ya. Tapi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dulu latar belakang daripada penulisan kitab atau Alkitab tentang 2 Korintus, yaitu tidak lama setelah Paulus menulis 1 Korintus, kerusuhan berkembang di Efesus menentang ajaran-ajarannya. Kalau Bapak Ibu boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul 19:23 sampai 41. Dan dia berangkat ke Makedonia. Dalam intinya begini, penulisan 2 Korintus, sebelumnya kan ada 1 Korintus ya, itu dari pasal 1 sampai 13. Itu ditulis berbicara tentang bagaimana manusia memiliki kasih. Itu 1 Korintus. Saya tarik mundur ke belakang supaya kita dulu ini belajar, mengerti, dan memahami. 1 Korintus itu bagaimana Paulus mengajarkan bahwa manusia itu harus mengasihi. Jadi kalau kita melihat di situ, percuma orang punya punya segalanya, tapi kalau dia tidak mempunyai kasih, dia sama seperti gong yang gemerincing, segala macam. Itu kalau tidak punya kasih, percuma punya segalanya. Nah sudah tuh, Paulus sudah memberikan wejangan atau istilahnya itu nasihat atau peringatan lah berupa firman Tuhan. Setelah itu dia pergi dan dia mengingat rupanya di dalam Korintus itu, di dalam Efesus itu waktu itu terjadi permasalahan. Masalahnya apa? Ada penyesat. Jadi terjadi kerusuhan. Ya beberapa bulan lalu kan kita sempat itu. Yang Kristen progresif ya.
sampai hamba-hamba Tuhan semua, bahkan di tempat ini juga Pak Gembala sampai ambil waktu khusus, ya, khotbah khusus tentang apa? Seamin, tidak, saya masih ingat loh temanya itu. Dan itu memberkati saya sampai sekarang. Besok belum tahu. Iya, maksudnya sampai seterusnya. Rupanya penyusup itu masuk dan kerusuhan biasanya seperti itu. Kalau mengganggu iman kita, ya mungkin di sini ini daerah sini kurang lah seperti itu ya. Tetapi kalau di luar sana kita bisa melihat di berbagai macam platform media sosial, itu banyak sekali bagaimana umat-umat orang Kristen, yang kata orang percaya apa enggak, yang penting orang Kristen lah ya, yang dipersulit hidupnya secara khusus dalam apa? Menyembah Tuhan, dalam beribadah, dalam berkumpul. Dipersulit. Tetapi di sini, waktu menulis ini, orang Kristen, jemaatnya Paulus yang dilayani selama ini tuh, mereka dalam keadaan bingung. Karena apa? Diserang sama pengajaran-pengajaran yang aneh, di luar daripada ajaran Kristus. Nah, tujuan menulis kitab ini adalah menguatkan mayoritas jemaat setia di Korintus, terutama pasal 1 ayat sampai pasal 7. Mendorong mereka untuk memberikan sumbangan bagi kebutuhan keuangan jemaat lain sebagai ungkapan pertobatan mereka. Jadi jemaat Korintus itu adalah waktu saya dulu menulis skripsi, kebetulan saya angkat di dalam 1 Korintus itu, jadi saya ngerti sedikit. Rupanya kota Korintus itu adalah kota pusat di mana perbelanjaan gitu loh. Jadi bukan hanya orang daerah situ saja yang ada. Jadi semua orang beragama apapun bebas masuk, karena itu transaksinya terbesar waktu itu. Jadi hampir tidak ada aturan. Jadi adat, saya nanti singgung sedikit. Jadi adat di daerah itu lama-lama mulai pudar oleh karena pendatang-pendatang yang mulai berdatangan. Pengajaran juga begitu. Adat kebiasaan mereka mulai hilang. Karena apa? Banyak pendatang yang datang membawa adat mereka. Nah, waktu itu kalau kami di Sumatera, khususnya di Pulau Nias, di daerah saya, ada satu adat, kalau seseorang ketahuan, tapi nggak tahu ya, sebelum ketahuan kayak hamil di luar nikah apa segala macam, sudah dipastikan akan dipotong lehernya. Itu sudah dipastikan, tidak mungkin tidak. Jadi biasanya nanti kalau di daerah saya itu ada disediakan satu tempat tinggi, kayak dibuat tangga di atas, baru disediakan batang pisang. Nah, baru orang itu nanti disuruh tidur di situ, baru disembelih sebagai bukti bahwa orang ini berdosa. Jangan bergaul, nanti akibatnya begitu. Saya nggak tahu di daerah Nias, tapi di daerah Kakak Immanuel seperti itu apa enggak, tapi di daerah kami seperti itu. Nah, kepercayaannya lagi, setelah orang itu dikubur, kalau contohnya di sana musim kemarau panjang, bagaimana caranya supaya hujan? Tinggal pukul itu kuburannya, sudah dipastikan itu akan hujan deras. Saya tidak tahu, tapi itu jelas. Nah, itu hanya sedikit. Tetapi, nah ini, lama-lama mulai pergeseran adat itu mulai hilang. Karena kenapa? Yang pertama dulu awalnya masuk yang disebut dengan TV. TV mulai masuk, jadi orang mulai terbuka pikirannya. Habis itu masuklah HP. HP biasa yang bisa kita lempar anjing mati di tempat itu. Ya. Setelah itu apa? Mulai masuk internet. Internet masuk, mulai lama-lama kebiasaan atau adat itu orang-orang ini mulai terbuka pikirannya. Nah, orang Korintus tuh begitu. Dan kecepatan berubahnya cepat sekali. Karena apa? Mereka adalah pusat perbelanjaan transaksi dunia pada zaman itu. Jadi wajar Paulus, nah ini ya, mereka itu kota yang kaya. Wajar Paulus di dalam 1 Korintus menuliskan bahwa percuma kamu memiliki segalanya, tetapi kalau kamu gak punya kasih, tidak peduli dengan orang-orang, kamu sia-sia hidupnya. Kamu seperti gong. Ya. Ada suaranya tapi nggak berwujud. Nah, itu Paulus. Nah, makanya setelah itu di tujuan berikutnya Paulus mengatakan, kalau kamu mau kaya, bagaimana orang bisa tahu kamu kaya? Kamu harus belajar memberi.
Dan di sini 2 Korintus itu Paulus mengajarkan kamu harus memperhatikan jemaat lain yang kekurangan. Menawarkan kesempatan bagi minoritas pemberontak di Korintus untuk bertobat sebelum ia kembali untuk menghakimi mereka yang masih menolak dia dan menolak pesannya. Bapak Ibu, adalah ini tujuan yang kedua, yang ketiga di 2 Korintus ini adalah mengingatkan orang-orang minoritas yang mencoba mengganggu waktu itu. Apa sih? Intinya membuat satu kegaduhan di daerah situ tentang keamanan di Korintus sudah baik. Nah, Paulus mengingatkan, kamu tuh harus cepat-cepat bertobat. Kalau tidak bahaya. Ya. Nah, itu dia. Sedikitlah terbelakang kenapa kitab ini atau 2 Korintus ini ditulis. Ya. Nah, kembali ke tema kita yaitu amin. Itu apa barang itu? Amin itu. Amin, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani kuno diucapkan aumane. Apa? Aumane. Dalam bahasa aslinya kita mendefinisikan amin atau amin berarti demikianlah atau demikian kebenaran atau sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Artinya itu. Makanya ketika Tuhan Yesus kalau berbicara selalu hampir semua diawali dengan kata sesungguhnya. Sesungguhnya itu amin. Demikianlah. Amin diucapkan sebagai respons terhadap doa atau berkat sebagai tanda penegasan, persetujuan, dan harapan akan terpenuhinya doa. Jadi tadi kalau contohnya hanya sebatas penutup doa, saya rasa itu hanya formalitas, bahasa yang kita nggak paham. Tetapi ini adalah amin itu adalah respon kita, bahwa kita mengimani dan mengaminkan doa kita dijawab. Amin. Berarti banyak yang tidak paham masih ya. Gak apa, saya jelaskan lagi. Kata-kata Ibrani untuk benar dapat dipercaya dan setia memiliki akar bahasa Semit kuno yang sama dengan iman. Jadi maksudnya ini, kata Ibrani itu yang artinya benar, dapat dipercaya, setia, memiliki akar kata yang sama dengan amin. Jadi tidak sembarangan, ya. Dengan menambahkan penegasan mereka dan pada dasarnya berkata, jadilah ini kenyataan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita, kan kadang-kadang kalau saya atau ada yang khotbah di tempat ini, kita semua diberkati. Amin. Semua penyakit sembuh. Tujuannya apa? Bapak Ibu mengatakan amin itu. Itu waktu itu saya pernah dengar orang bicara amin, makanya saya coba kayaknya bagus nih kalau diaplikasikan di sini. Tujuannya, arti yang sesungguhnya adalah jadilah ini kenyataan. Makanya kita berkata amin. Anda disembuhkan Tuhan, kita berkata kenapa? Karena kita itu berharap itu jadi kenyataan. Atau permintaan yang dapat dipercaya atau jadilah demikian. Jadi amin, ketika kita menyampaikan kata amin adalah kita berkata bahwa jadilah demikian. Maka setelah kita paham itu, khotbah saya selesai sampai di sini. Amin. Oh enggak mau ya, berarti enggak usah jadilah demikian. Istilah ini sendiri berakar pada kata simetik yang berarti kebenaran atau ungkapan amin merupakan pengakuan bahwa kata yang telah didengar, informasi yang telah kita dengar, baik itu kata pujian atau doa atau nasihat khotbah adalah sah, yaitu pasti dan mengikat. Jadi ketika kita mendengar khotbah kita berkata amin, itu tidak sembarangan. Itu sudah kita ikatkan diri kita pada kata-kata itu. Saya mau mengikut Tuhan, kita berkata saya mau setia kepada Tuhan, kita berkata amin. Berarti apa? Saya mengikatkan diri saya pada kata-kata tadi itu apa? Saya mau setia. Ada tiga makna kata amin. Yang pertama Bapak Ibu adalah amin adalah penggenapan janji Tuhan. Jauh dari sepengetahuan kita, kata amin ternyata mengandung kebenaran yang luar biasa. Satu kata pendek ini adalah bentuk deklarasi atau proklamasi
atau pengucapan secara luar biasa yang membantu kita untuk melihat bahwa janji-janji Allah telah terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika kita berkata amin, itu penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Apa janji Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini? Kita masih bisa bernafas, itu janji Tuhan. Maka harusnya kita berkata amin, terima kasih Tuhan. Kita bisa duduk di sini mendengar ini, itu adalah janji Tuhan. Semua janji Tuhan telah digenapi di dalam Kristus secara penuh. Ya, kata amin menjadi jembatan bagi doa-doa kita sampai kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah di 2 Korintus 1 tadi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, amin adalah penggenapan. Dia menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Nah pertanyaannya, apa yang menjadi pergumulan kita yang masih belum digenapi? Dan semua manusia punya itu dalam hidupnya. Tidak perlu saya tanya, di sini ada pergumulan. Boleh diseringkan, mungkin kalau saya bilang seringkan satu-satu, ya masih paling malu-malu lah. Tetapi kalau contohnya sendiri dengan Tuhan, masih malu enggak? Bapak Ibu pernah enggak rasa malu dengan Tuhan berdoa, meminta apa? Contohnya hal kecil aja. Atau contohnya meminta hal besar sekali. Aduh malu ya Tuhan. Kamu kemampuan gak sebesar itu. Tapi kan sampaikan aja ke Tuhan. Tuhan paling tahu. Masalahnya intinya kita aminkan aja dulu. Digenapi apa enggak, itu adalah cara Tuhan. Amin yang kedua. Arti yang kedua adalah sebagai bukti iman. Kata amin berarti yakin dan benar-benar. Jadi ketika kita mengatakan amin, kita menyatakan iman percaya kita dalam kasih Bapa Surgawi untuk mewujudkan doa dan permohonan kita. Nah itu, bahkan Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa Bapa kami, diakhiri dengan kata, ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus, karena Engkaulah ya punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah itu digenapi. Melalui satu kata ini, kita akan berkata, Bapa, jadilah hal ini dalam hidupku. Jadi ketika kita berkata amin, dipertegas lagi bahwa kan kalau kita berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Kita berkata amin, itu kita sudah close atau sudah tutup dan kita sudah materai. Saya beriman, ini akan jadi. Jadi amin itu, ya ketika kita berdoa lagi, tidak perlu ini, nah bukan hanya penutup doa, enggak lagi seperti itu. Saya materaikan doa saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Pak Gembala, biasanya kalau berdoa atau ada worship video berdoa, biarlah ibadah kita ini semua jadi dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita materaikan. Itu betul-betul bahwa biarlah jadi dalam nama itu. Kalau nama lain bahaya. Coba kalau nama lain terjadi di tempat ini. Terjadi kerusuhan. Seperti Korintus mungkin. Bang Gembala yang pusing nanti kasih lurus lah ya. Dalam kata yang sederhana ini, kita mendeklarasikan iman kita kepadanya untuk menyambut janji dan berkat-berkatnya tercurah atas hidup kita. Selain itu, kata amin juga bisa bentuk deklarasi terhadap ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi, amin ini ketika kita berkata amin, kita mengesampingkan apa? Kesombongan. Kita mengesampingkan apa? Kemampuan kita. Karena kenapa? Kita sedang berkata bahwa Tuhan, saya bergantung kepadamu. Sama seperti beberapa minggu lalu saya sampaikan tentang haleluya. Seseorang berkata haleluya itu karena dia apa? Tidak mampu berbuat apa-apa. Memang secara manusia bisa. Tetapi untuk melakukannya di luar Tuhan dia bilang rasa aduh saya kosong. Tidak bisa ngapa-ngapain.
Kalau saya bertanya di tempat ini, pernah nggak rasa dalam hidup itu saya melakukan apapun sepertinya nggak ada tujuan, kosong aja. Hidup saya seperti ini. Atau ada yang bilang bahwa biarkan hidup itu mengalir seperti air. Kemarin saya kerja, saya siaran, dan saya menyampaikan ke beberapa orang di dalam siaran itu, jangan pernah, nggak tahu ya, setuju apa enggak Bapak Ibu? Jangan pernah berpikir bahwa hidup itu mengalir seperti air. Tidak boleh, tidak boleh. Karena apa? Air itu tidak pernah mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi. Dia selalu akan mengalir ke tempat, dia akan cari tempat yang rendah. Mau hidup Bapak Ibu seperti itu? Saya mau seperti hidup saya mengalir aja seperti air. Ayo loh, dari yang bagus-bagus lama-lama turun-turun rendah. Kecuali air mancur ya. Dan air mancur pun akan tetap turun juga. Jadi ya memang ada sih berkata, biar aja lah mengalir. Hidup kita itu mengalir seperti air saja bro. Aduh, kalau air seperti air mengalir tuh bahaya sih. Tidak pernah dia mengalir ke tempat tinggi. Dia akan turun. Ya. Jadi kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Memang berat. Bagaimana mungkin saya bisa menggantungkan semuanya kepada Tuhan kalau sudah di detik-detik terakhir? Yang terakhir, makna yang ketiga adalah amin adalah sebagai bentuk deklarasi untuk kemuliaan Tuhan. Mengucapkan kata amin ternyata menjadi sebuah kesempatan untuk melatih dan mengungkapkan iman kita. Kita mendapat kesempatan untuk mengatakan kepada Bapa Surgawi seperti kalimat berikut. Sesungguhnya, itu artinya juga amin. Karena Yesus, itu artinya apa? Biarkan berkat yang saya minta ini, itu juga artinya amin. Biarkan janji firman yang saya dengar ini, itu artinya amin, terjadi di dalamku untuk memuliakanmu. Dan itu kita berkata amin. Jadi amin adalah kesimpulan dari beberapa deklarasi iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan pewahyuan, setiap kata amin yang kita ucapkan akan sampai kepada Bapa sebagai bentuk pujian, membawa pujian yang tulus akan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Banyak ahli menyebutkan bahwa terdapat sekitar 7.000 janji Allah yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan semua itu bisa kita miliki setiap harinya. Dengan satu kata luar biasa ini, yaitu apa? Amin. Jadi 7.000 janji Allah. Menurut para ahli, saya belum eksegese, saya belum teliti, tetapi beberapa ahli mengklaim dan meyakinkan bahwa sekitar 7.000, kurang lebih 7.000 janji Allah yang ditulis dalam Alkitab. Kita bisa klaim itu, kita bisa miliki itu setiap hari. Hanya dengan kita berkata, tapi bukannya sembarang-sembarang loh ya. Saya sudah sampaikan tadi itu. Adalah dari hati, ungkapan, dengan sadar, bukan dengan latah. Ya. Dengan sadar, bukan dengan latah. Dengan latah itu tanpa sadar. Tiba-tiba saya berkata begitu. Ya. Mengapa orang-orang berkata amin? Karena mereka memahami kehendaknya dan mulai bertanggung jawab terhadapnya. Jadi begini maksudnya. Ketika kita berkata amin, Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup saya kepadamu. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas kami. Amin. Nah artinya apa? Saya bertanggung jawab dengan doa itu. Menyerahkan hidup kepada, itu poinnya. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu bentuk tanggung jawab. Tuhan, saya bertanggung jawab dengan kata-kata ini. Makanya saya berkata amin. Saya mau setia. Tuhan, hari ini saya menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Amin.
Dengan begitu, Tuhan, saya sedang berkata bahwa saya bertanggung jawab bahwa saya setia hari ini. Maka ketika kita mengakhiri setiap doa kita dengan amin, maka semua yang kita minta kepada Tuhan itu, kita sedang berkata saya bertanggung jawab dengan doa itu. Nah, kalau Bapak Ibu, contohnya nih, bagi anak-anak muda yang sedang pacaran atau meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya akan setia kepadanya. Bapak Ibu, teman-teman, akhiri dengan amin. Anda bertanggung jawab dengan kata di hadapan Tuhan dengan setia itu. Tapi kalau Anda menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu Anda tanggung jawab gak? Anda sedang munafik dengan Tuhan, ya, bahaya. Atau apa? Kalau contohnya Bapak Ibu berdoa, Bapak, saya memohon kepada Tuhan, pulihkanlah keluarga kami. Saya mau hubungan saya dengan bapak saya, mama saya baik. Amin. Anda bertanggung jawab itu, memulihkan itu di hadapan Tuhan. Tidak sembarangan. Jadi bagaimana supaya gak bisa ada tanggung jawab? Jangan bilang amin ketika berdoa. Iya, Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa, haleluya. Tunggu ya. Pasti begitu. Anda harus bertanggung jawab. Anda diminta tanggung jawab oleh Tuhan. Makanya Anda harus mengakhirinya dengan amin. Bapak Ibu, berikut adalah sebuah contoh. Di dalam Ulangan pasal 16 ayat 7 dikatakan, terkutuklah orang-orang yang menghina ayah dan ibunya. Maka seluruh umat harus berkata, amin. Artinya apa? Jadi umat itu bertanggung jawab, maka mereka dikutuk kalau mereka apa? Menghina ayah dan ibunya. Memang Bapak Ibu, kalau saya bertanya di tempat ini, pernah kecewa dengan orang tua? Pernah, siapa sih yang enggak? Bahkan saya berdiri di belakang mimbar begini pun pernah. Kekecewaannya apa contohnya? Yang simpel-simpel aja lah, yang kecil-kecil. Contohnya nih anak-anak kecil itu, Bapak saya mau main sama teman, enggak boleh. Nah itu pasti tuh dalam hati itu rasanya kecewa banget ya. Apalagi kalau contohnya pulang sekolah tadi sudah janjian sama teman, bro nanti kita main ya, ayo bro ayo kita main. Tiba-tiba, Pak, nanti jam 4 saya mau ke rumah ini. Gak boleh, kamu belum cuci piring, belum ngepel, belum ini, belum setrika. Wah, kecewa gak tuh? Padahal bagaimana mau kasih tahu teman, lu gak boleh sama papa mama, itu harga diri. Tapi sebenarnya kita nggak punya alasan untuk kita kecewa karena kita tadi sudah pernah berdoa. Sudah berdoa, saya mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dengan setia. Amin. Setia dengan kata-kata itu bertanggung jawab. Terkutuklah orang yang menghina ayah dan ibunya. Kalaupun sampai saat ini di antara Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini, ada yang belum beres dengan orang tua, terserah modelnya bagaimana. Firman Tuhan ini ada untuk Bapak Ibu. Dan tidak kebetulan. Dengan saudara, atau Bapak Ibu pernah mengingini, sepertinya mengingini, orang tua saya ini cepat-cepat saja pergilah dari dunia ini. Ada yang begitu? Saya terlalu kecewa dengan bapak saya model yang begini. Bolehkah Tuhan ambil dia secepatnya? Itu bukan jalan keluarnya. Bapak Ibu belum tahu rasanya. Kalau contohnya teman-teman yang punya orang tua yang belum beres, belum tahu rasanya kehilangan. Ketika saya bersama dengan papa saya itu hanya sampai umur 12 tahun. Setelah itu saya keluar dari rumah, bukan karena berantem, tapi saya lanjut sekolah. Ketemunya itu paling dalam setahun, paling sekali. Dan memang hubungan kami tidak sebaik-baiknya, tetapi suatu saat saya sama adik saya suka sharing. Karena dia ketemu dengan papa saya itu sekitar sampai umur SMA. Dan dia cerita betapa bahagianya dia ketika dia sama-sama dengan papa saya. Dan itu sedikit mengganggu hati dan pikiran saya. Enak sekali. Kenapa? Papa saya itu tidak sekolah terlalu tinggi. Dia hanya sampai kelas 2 SMP.
Habis itu dia kabur lewat jendela. Dia nggak mau sekolah lagi. Karena gara-gara apa waktu itu? Kalau nggak salah itu gara-gara nggak ada uang jajannya dalam sehari. Dia bilang saya tidak mau sekolah lagi. Tetapi dia mendidik kami itu dengan baik menurut saya. Dia tidak pernah, dia jarang pukul. Tapi sekali pukul ya bisa kadang-kadang kita di bawah meja, di bawah kolong meja. Tapi jarang. Tapi suatu hari ketika saya sharing dengan adik saya, dia bilang, "Duh, saya kangen dengan papa tuh, saya pengen." Dia sama papa tuh suka sekali berburu kayak binatang-binatang gitu loh. Kalau malam jam-jam 10 malam bawa senter di kepala, mereka pergi malam-malam. Terus kalau siang berburu juga kayak kancil, rusa. Nah, momennya itu nanti yang lucunya mereka kalau ngejar barang-barang itu. Jadi lari sampai ngos-ngosan. Mereka dapat bawa. Nah, cerita-cerita itu. Suatu hari adik saya bilang gini, "Aduh, saya rindu sekali papa nasihatin kita." Kata-kata itu tuh itu nggak mungkin terjadi bagi orang yang sudah kehilangan. Ini memang nasihat itu berat. Siapa sih yang mau dinasihatin tiap hari? Ya, tapi adik saya bilang, "Aduh, saya pingin kalau contohnya saya mau kerja di sini, papa nasihatnya apa ya?" Kemarin waktu saya bilang, sampaikan saya mau menikah. Seandainya ada sosok itu, pasti dia bilang apa? "Yo, nanti begini ya, begini. Oh, itu menyayat. Nah, Bapak Ibu, bereskanlah kalau ada di antara Bapak Ibu seperti itu. Memang saat ini Anda belum rasa. Karena kenapa? Belas kasihan Anda, kasih sayang Anda ditutup oleh apa? Sakit hati dan dendam dan kekecewaan. Dan kalau Bapak Ibu berkata, teman-teman berkata, "Tuhan, saya mau dipulihkan Tuhan," dan Anda menutupnya dengan doa, maka Anda bertanggung jawab dengan kata-kata pemulihan itu. Anda berusaha sendiri. Bagaimana caranya? Mintalah ke Tuhan. Terkutuklah orang yang menghina ayah dan ibunya. Maka seluruh umat harus berkata amin, harus. Bukan apa? Bukan disuruh memilih ya. Di dalam Ulangan itu. Harus. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain untuk tidak berkata, enggak mau terikat dengan kata-kata itu, enggak mau terikat dengan firman itu, enggak mau terikat dengan risiko itu. Harus. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ada satu kata yang menarik ketika saya nonton di TikTok. Ketika anak, tanda kutip, dibiarkan begitu saja. Dan anak kacau balau. Tidak mendapat kasih sayang orang tua contohnya. Yang salah siapa? Orang? Iya. Karena apa? Anak itu tidak memilih untuk dilahirkan. Orang tua yang memilih untuk bertanggung. Bapak Ibu waktu masih kecil itu dipilih enggak? Mulia, saya mau milih nanti. Saya mau lahir di Bapak Ruben saja. Melalui Bapak Ruben. Keluar. Tidak bersihan. Oh, satu jemaat mau keluar ini. Nah, tidak ada pilihan itu. Kalaupun contohnya Tuhan, waktu saya masih belum jadi apa-apa, terus Tuhan bilang, "Novet, kamu mau lahir di mana?" Taruh saya di raja, keturunan raja. Betul? Ada yang mau dilahirkan dalam keturunan yang biasa saja? Tidak ada. Orang tua bertanggung jawab. Teman-teman yang mau contohnya persiapan untuk menikah apa segala macam, itu tanggung jawab. Jangan salahkan anak. Ibu ini keras kepala nih. Di dalam Amsal 23 dikatakan di situ, anakmu tidak akan mati kalau engkau menghajarnya dengan rotan, daripada dia mempermalukanmu di masa depan.
Artinya apa? Sekeras itu Tuhan memberikan mandat kepada orang tua. Untuk apa? Mendidik anak. Makanya itu bentuk tanggung jawab. Tuhan bilang apa? Anakmu tidak akan mati kalau engkau mendidik dia dengan rotan. Rotan itu dia modelnya seperti bambu kecil, Bapak Ibu. Dan kalau kami dulu di sana itu biasanya untuk dianyam, terus biasanya untuk pukul-pukul kasur gitu loh. Dasar. Dan itu bisa berubah fungsi, selain di kasur bisa di pantat juga. Ya. Kalau kita main terlalu jauh, dipanggil, diteriakin nggak pulang-pulang, nah itu pasti itu. Ya. Itu bekasnya nanti ada bulat-bulat begini, pedas. Itu rasanya sedap. Kena air itu pedis ya. Dan sudah pernah bagian itu saya sudah pernah alami, nggak usah cerita rasanya. Mulai dari yang warna biru, pertama tuh merah, biru, kuning. Anak saya kemarin mengalami itu, jatuh dari kasur, nggak tahu bagaimana mamanya buka pintu, antara daun pintu yang kena di sini, awalnya tuh merah, terus lama-lama biru, terakhir kuning. Saya bilang, saya pernah mengalami itu sakit sekali. Jadi, itu bukan didikan. Yang ditempel di sini sama anak saya, bukan. Maksud saya itu hanya contoh rasanya. Jadi rotan itu artinya apa? Harus keras daripada dia mempermalukan kita di masa depan. Itu yang Tuhan Yesus atau di dalam Amsal itu yang Salomo lah penulisnya, dia wanti-wanti, dia punya pengalaman. Saya nggak tahu berapa anak Salomo dari beberapa istri itu. Ya, jadi dia punya pengalaman. Oh, anak pertama ini saya biarin waktu itu. Wah, bahaya, dia permalukan saya. Anak kedua saya didik, dia agak keras. Bagus nih. Saya nggak tahu. Bapak Ibu, salah satu contoh yang saya tidak terlalu setuju dengan aturan sekolah saat ini adalah bagaimana anak guru mencubit saja bisa masuk penjara. Saya kurang setuju. Kenapa? Itu hanya bentuk salah satu bagaimana manipulasi supaya generasi muda ini cepat rusaknya. Hanya bentuk manipulasi. Kapan hari hanya iseng-iseng saja, tapi nggak tahu. Sharing dengan teman, nanti bagaimana? Kan kita sudah punya anak nih, sudah bro, bagaimana kamu mendidiknya? Nggak tahu, tapi anak saya nanti saya ajarin dia silat. Saya ajarin sendiri. Tujuannya apa? Supaya dia bisa hajar orang. Lah, terus nanti, kalau dia sudah nggak bisa menyelesaikannya, maka saya yang turun tangan. Tapi awalnya saya suruh dia selesaikan dulu. Tapi ini mudah-mudahan hanya bentuk guyon, tetapi saya sampaikan itu. Dia setuju. Nah kan? Saya bilang, selesaikan. Tidak. Kalau dia ngadu ke saya contohnya, Pak saya dipukul, siapa yang pukul? Orang tuanya, itu baru saya turun tangan. Tapi kalau siapa yang pukul? Teman, selesaikan. Bagaimana caranya? Saya kasih dua pilihan, bisa dengan kata maaf, bisa dengan kata lain. Suatu hari saya pernah saya anak yang paling takut memaki dalam hidup sampai detik ini. Nggak tahu orang tua saya didik bagaimana. Kami dalam satu keluarga 7 anak, paling takut memaki. Jadi suatu hari, teman saya tuh, mungkin kita berantem dan dia kalah. Dia lari sambil maki-maki saya. Dan itu buat saya menangis sangat. Saya nggak bisa balas dengan makian itu, karena saya takut sekali maki. Saya pulang ke rumah, saya kasih tahu Papa, anak itu maki-maki saya. Kenapa? Saya ajar dia tapi memang dia lari, Pak. Jangan kau maki. Besok selesaikan dengan dia. Saya sudah dapat mandat ini. Besok ketemu. Kenapa kau maki-maki saya begitu? Dia masih maki lagi. Bang! Sudah selesai. Nah, untungnya zaman dulu itu orang tua nggak ikut campur barang-barang itu. Suatu hari saya pernah dikeroyok orang, benjol di sini seperti telur, besar sekali. Dan saya bilang, kenapa? Papa tanya, ini kenapa? Tadi saya lari-lari sama teman, tabrakan.
Kalau ngasih tahu karena berantem, itu pasti ditambah bejolannya Bapak Ibu. Kalau nggak dipaha, dipantah, itu biasa. Tapi apakah saya mati? Sampai detik ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu itu. Itu karena didikan itu. Tidak ada yang mati karena rotan. Firman Tuhan yang bilang. Dan anak tidak akan mati kalau engkau tidak memberikan dia mainan. Tidak akan. Berikan dia pelajaran. Berikan dia sesuatu yang baik. Amin. Artinya apa? Saya bertanggung jawab dengan itu. Aplikasi untuk kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mintalah kepada Tuhan dan aminkanlah itu. Apa yang Anda minta, apa yang Anda mohonkan kepada Tuhan, sampaikanlah itu. Dan akhiri dengan amin. Amin Bapak Ibu, bentuk tanggung jawab kita terhadap doa kita kepada Tuhan. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu sempurna di dalam hidupku. Ada kan lagunya? Bapak Ibu tahu lagu itu? Kita enggak usah nyanyi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang amin. Jadi kalau contohnya pemahaman kita seperti yang disampaikan oleh salah satu tadi teman adalah hanya sebatas penutup doa. Pagi hari ini atau siang hari ini kita sudah pulang dengan pemahaman yang baru. Ketika saya berkata amin dalam doa saya, maka saya sedang bertanggung jawab dengan doa itu. Ketika saya berkata amin terhadap khotbah Pak Pendeta, hamba Tuhan, saya bertanggung jawab dengan kata-kata itu. Ketika saya berkata amin dalam keluarga saya bertanggung jawab dengan keluarga itu, dengan kata-kata itu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan terima kasih untuk setiap berkat yang sudah kami terima lewat firman-Mu. Kami belajar tentang amin, di mana kami berkata mendeklarasikan iman kami. Kami juga memohon kepada Tuhan bahwa itu sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih firman-Mu, buatlah itu berakar, bertumbuh dalam hati kami, berbuah di dalam hidup kami. Dan orang-orang di sekitar kami bisa menikmatinya lewat cara hidup kami. Terima kasih firman-Mu ya Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.